Menurut saya, secara ilmu hukum, Ahok sudah bisa diperiksa dan ditangkap. Alasannya ada beberapa kasus hukum yang menimpanya. Satu, data tentang waktu dia masih menjadi bupati, Babel. Ya. Kedua, kasus tentang BMW, tanah yang di Tanjung Priok. Ketiga, kasus tentang sumber waras. Bahkan dalam konteks sumber waras ada dua, satu pidana umum, satu pidana korupsinya. Nah, untuk itu saya sudah bagikan satu catatan dari Wakil Gubernur Pak Prianto yang menyatakan ada uang daerah, pemerintah daerah yang dirugikan menjadi 480 miliar sekian. Itu jelas semuanya ada. Nah, pertanyaan seriusnya, kami kemarin sudah ke Mabes Polri. Kami juga sudah datang ke KPK. Semua bilang masih dalam proses. Padahal kejadian ini sudah lama. Jadi pertanyaan seriusnya, apakah Ahok ini dilindungi Presiden Jokowi? Tolong jawab, kalau Presiden melindungi, salah berat Presiden. Karena tidak boleh intervensi soal hukum. Oleh karena itu, kami minta sekali lagi kepada pihak aparat, dalam hal ini kepolisian dan KPK, tentang korupsinya Ahok segera diperiksa, dan menurut undang-undang karena dia pasal hukumannya lebih dari 5 tahun bisa ditangkap. Tadinya kami mau menangkap ke sana, tapi polisi menghimbau janganlah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Baik, kami terima. Tapi sisi lain, kalau kami tidak dibenarkan menangkap langsung ke sana, tolong dong polisi atau KPK tangkap ya Ahok ini. Betul? Betul! Nah, oleh karena itu, lewat media pers, kami tidak jadi ke Balai Kota karena himbauan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan sendiri. Dan kami menyadari, karena ngerti hukum, oke lah, sekarang saya balik. Ahoknya taat hukum apa tidak? Kalau Ahok taat hukum, dia orang benar, ada tuduhan sama dia berani datang sendiri ke polisi atau ke KPK menjelaskan klarifikasi tentang dirinya itu. Nah, itulah yang benar menurut saya. Jadi oleh karena itu tidak terjadi konflik, kita tidak bikin ricuh di dalam konteks kerusuhan Jakarta. Saya tidak ingin itu terjadi. Kita sedang dalam proses berdemokrasi yang baik. Kita juga tidak anti siapapun dalam pengertian ini, kita hanya ingin menegakkan hukum. Kalau saya sebagai advokat seperti itu. Kalau mereka menamakan diri anti Ahok, itu komunitas terserah mereka. Tapi saya melihat dari sisi hukum, Ahok sudah pantas diperiksa dan ditangkap. Saya kira itu. Bang Edi, jika pihak Mabes atau KPK sendiri tidak merespon apa yang keinginan rekan-rekan ini, dan langkah ke depan apa yang akan dilakukan Bang Edi sebagai lawyer? Ya, langkah hukumnya tentu kita ini sudah berhimpitan dengan dunia politik. Mungkin kita lebih tinggi urusannya ke DPR, ke Komisi 3 mempersoalkan ini. Kok kenapa penegakan hukum tidak jalan dengan baik? Padahal orang sudah jelas. Dan di dalam undang-undang juga kalau melihat orang berbuat jahat atau kriminal harus berbuat kita. Kalau kita nggak berbuat malah kita kena. Itu persoalan serius. Itu yang kalah. Nah, langkah-langkah berikutnya kita himbau kepada pimpinan-pimpinan partai politik, kan dia mau mencalonkan lagi gubernur, jangan satupun ada yang merekomendasikan Ahok jadi gubernur lagi. Pilih. Betul? Nah, jadi kalau ada partai politik yang gitu, kita hukum partai politik itu, jangan pilih partai politik itu. Itu paling tidak yang paling mungkin secara hukum. Karena kita tidak boleh melakukan kerusuhan-kerusuhan. Tapi ada dua ya. Komisi 3, partai politik. Kalau dia sampai itu juga, kita hukum partai itu secara sosial, jangan lagi dipilih partai itu. Ya, terima kasih ya. Dr. Egy Sujana SH MSI. Ya, ada di sini tadi. Ya, ada.